Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Farhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Tapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sebenarnya apa itu korupsi. Korupsi itu adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Nah, korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang secara harfiah artinya kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan dapat disuap. Nah, sebagai informasi saja, bahwa korupsi ini sebenarnya sudah ada di kita dari zaman kerajaan dan sampai sekarang ini terus berkembang dan semakin banyak bentuknya. Nah, selanjutnya kalau di saat ini di undang-undang kita diatur terkait jenis-jenis korupsi. Nah, korupsi itu pertama terkait kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang tentang benturan kepentingan dalam pengadaan, ketujuh gratifikasi. Nah, ini nih gratifikasi. Setiap pemberian kepada PNS itu disebut gratifikasi. Nah, di sini juga kadang masyarakat tidak sadar kalau mereka melakukan gratifikasi dengan cara memberikan uang terima kasih. Lalu selanjutnya yang terakhir penyebab korupsi. Saya mengambil salah satu teori yaitu Gun teori yang intinya pertama korupsi itu terjadi karena ketamakan atau greed driven. Ini karena untuk mendapatkan kenikmatan hidup sebelaka, mempertahankan gaya hidup mewah, dan ini juga termasuk kerakusan atau keserakahan dari para pelaku korupsi. Lalu kedua terkait kesempatan atau opportunities. Ingat, korupsi itu muncul bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, salah satu kesempatan ini muncul karena adanya sistem. Sistemnya ini yang membuka ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan korupsi. Lalu saja terkait dorongan kebutuhan atau needs driven. Ini berhubungan sama sikap mental ya, yang ibaratnya sifat konsumerisme, hedonisme, gak pernah cukup, selalu merasa kekurangan. Nah, ini pasti akan awalnya itu berawal dari korupsi kecil-kecilan. Nanti akan semakin lama akan menjadi semakin korupsi besar-besaran. Lalu exposure. Nah, ini berkaitan dengan hukum para pelaku korupsi yang masih rendah. Kita bisa lihat sendiri kok sanksi orang yang terpidana korupsi itu nggak sebesar sama keuntungan yang mereka dapatkan dari korupsi itu. Nah, dampak korupsi itu sebenarnya ada banyak mempengaruhi banyak aspek terkait politik dan demokrasi, penegakan hukum, hankam, ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi dan pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa harus menolak korupsi. Nah, apa aja sih nilai dasar anti korupsi itu? Pertama ada jujur, kedua peduli, ketiga mandiri, keempat disiplin, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan berani, yang kesembilan adalah adil. Nah, itu kan nilai dasarnya. Tapi baca nih di sebelahnya, Indonesia bebas korupsi adalah mimpi jika kamu tidak peduli. Nah, di sini perlu peran serta dari masyarakat dan kita generasi muda. Apa sih yang bisa kita lakuin? Pertama, aktif memonitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, mendukung pengembangan dan pembuatan instrumen hukum pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, meningkatkan public awareness melalui kampanye, sosialisasi, dan sebagainya. Mengajak masyarakat untuk melapor jika terdapat kasus korupsi. Nah, di sini kan udah ada whistleblowing system, jadi kita akan merasa aman. Lalu, kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang masih belum paham terkait tindak pidana korupsi dan harus membiasakannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Indonesia hebat tanpa korupsi.